Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana kita bisa menikmati keindahan Islam yang membawa keberkahan bagi umatnya dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumil hisab nanti, insyaallah. Bulan puasa atau bulan Ramadan adalah salah satu bulan istimewa dalam satu tahun. Pada bulan ini seorang muslim diwajibkan untuk menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Bersamaan dengan hal tersebut, banyak orang yang berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya. Akan tetapi, memasuki pertengahan bulan, biasanya semakin sedikit orang yang tetap semangat beribadah. Mereka bermalas-malasan dalam melakukan ibadah sholat, yang dimana ketika di awal Ramadan masih rajin berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat tarawih secara berjamaah. Tetapi, semakin kesini ibadah semakin loyo untuk dikerjakan. Jangankan ibadah yang sunnah, yang ibadah wajib saja kadang bermalas-malasan untuk melakukannya dengan berdalih sedang berpuasa, jadi malas untuk melakukan segala sesuatunya. Padahal kita tahu sendiri, di bulan yang mulia ini kita tahu apa yang kita lakukan untuk kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahkan pada bulan Ramadan ini dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu, dan barang siapa yang bangun pada malam Qadar dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu. Salah satu amalan yang bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah yaitu kita harus banyak bersujud memohon ampunan atas apa yang kita lakukan selama ini, yaitu dengan menambah sholat sunnah pada bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan ini ada orang yang menjalankan ibadah puasa tetapi bermalas-malasan dalam melakukan sholat, dalam arti lalai dalam sholatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maun ayat 4-5, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Dalam menjalankan ibadah salat, kita tahu banyak orang yang salat hanya untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tetapi apakah kalian tahu ciri-ciri orang yang melalaikan salatnya? Nah, yang pertama yaitu selalu menunda sholat sehingga menunaikannya saat batas waktu terakhir. Contohnya, kadang kita berpikir, nanti biar wudunya nggak 2 kali, sholatnya mepet waktu saja. Biar nanti sholatnya sekalian sholat yang berikutnya, gitu kan. Atau mungkin sedang asyik bermain atau sedang menonton, sehingga sholatnya nanti. Nah, itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu tidak melaksanakan rukun dan syarat sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak khusyuk di dalam sholatnya. Pernah ada kisah dari sahabat Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan ada seseorang yang masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat, ia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Namun, beliau justru memintanya untuk mengulang sholat.
Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang tersebut. Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumak ninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidallah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah secara tumak ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil tumak ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumak ninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari ketiga ciri di atas, apakah kalian termasuk orang yang lalai dalam sholatnya? Dan setiap mereka yang meninggalkan sholat fardu, maka akan mendapatkan balasan dari Allah, dan jangan pernah meninggalkan kelima sholat fardu tersebut. Akan tetapi, jika orang tersebut menjadikan bulan Ramadan sebagai titik balik dan permulaan taubatnya, maka Allah mengetahui setiap niat dan usaha yang dilakukan oleh hambanya yang tulus. Oleh karena itu, dalam setiap ibadah sudah sewajarnya jika kita meminta kekuatan kepada Allah agar bisa istiqomah dan konsisten dalam menjalankan ibadah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Dan satu pesan kami, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.